Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya rahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadihi 'alan niran. Wa qala aidan as-siyamu junnatun ila akhiril hadis. Sadaqallahu wa ballagha rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah tarawih sama-sama dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang, kasih sayangnya tak terbilang. Sampai pada malam hari ini, malam kelima tarawih kita, Allah masih memberikan kasih sayangnya kepada kita, dan dengan taufik dan hidayahnya lah, sehingga kita juga dapat hadir di tempat yang sangat-sangat mubarak dan mulia ini untuk melaksanakan amalia-amalia Ramadan kita pada bulan Ramadan tahun ini. Begitu pula salam dan taslim kita kirimkan, curahkan dan bacakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, Nabi yang akan kita rindukan nanti syafaatnya di yaumil mahsyar kalau rajin kita bersalawat dan rajin kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadihi 'alan niran. Siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, harramallahu jasadihi 'alan niran, diharamkan nanti tubuhnya disentuh oleh api neraka. Jadi setiap amalia Ramadan yang kita kerjakan, baik itu salat sunat, salat wajib, mengaji, berzikir, tolong digembirakan hati kita bahwa ini bulan suci Ramadan, dan balasannya nanti juga di hari kemudian diharamkan kita buta oleh Allah untuk memasuki neraka. Kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya memang yang dipanggil untuk melakukan puasa Ramadan hanya orang-orang yang beriman, karena ada tuh ciri-ciri orang tidak beriman. Kalau mau masuk puasa, pertama dia ikut-ikutan berpuasa, nggak enak rasa. Kalau puasa tetangganya, bangun sahur tetangganya, buka tetangganya, samping kiri kanannya, belakang rumahnya, nggak enak, maka dia juga berpuasa. Tapi begitu lepas 5 hari berpuasa, ini tidak beriman ini. Begitu lepas 5 hari berpuasa, dia sudah pergi di tempat yang jauh, maka dia ternyata keluar jurusnya, aslinya keluar jurus ontara migagina di warung-warung makan. Itu ciri-ciri orang tidak beriman, ya, berpuasa. Yang kedua, ada juga salah-salah ilmu nada apakah? Ya, niat tahu ngajar lagi ilmu, puasa tahu jahit lagi puasa. Dia ini kapan dia tahu ngajar salah-salah. Ya, jahitan tuh puasa 80 salah apa? Atau 30. Jadi apa ngajarkan yang murina pertama nanti tangan siang akhirna
Ya, dia berpuasa pada awalnya, tengahnya, akhirnya, sudah itu lebaran. Makanya memang sebelum datang bulan suci Ramadan, memang kita harus perlu belajar mengenai ilmunya puasa, ilmunya amalia-amalia Ramadan, ilmunya sholat. Karena kalau tidak dipelajari ilmunya, kita tidak akan bakal khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kalau kita berusaha di motor tak, tapi di sengilmuna bagi di motor, ditahu dia ondel-ondilnya, oh ini yang rusak, ini yang perlu diganti. Tidak perlu kita bawa ke bengkel, karena kita sudah tahu. Begitu juga rusak di mobil tak, tapi ditahu karena pernah dipelajari ilmunya. Kalau rusak ini ondel-ondilnya perlu dibelikan baru dipasang sendiri, tidak perlu kita bawa ke bengkel. Kenapa? Karena ditahu ilmunya, jadi kita kerja dengan baik, dengan rapi, karena kita sendiri yang tahu. Begitu juga dalam beribadah, berpuasa. Ada orang tidak tahu ilmunya berpuasa, akhirnya Nabi bersabda, kullu shaimi laisa lahu illal ju'i wal atas. Itu yang didapat. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia cuma mendapatkan lapar dan dahaga, cibur di sisi dan haus, tapi tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidak ada puasa di mulutnya, tetap dia cerita orang kejelekannya, tetap dia bergosip, tetap dia berkelahi pada bulan suci Ramadan, tetap dia narik telinganya orang, narik telinganya anak gatok, tetap dia berselisih, mengadu domba. Berarti tidak ada belajar ilmunya, akhirnya ada beban karena dia berselisih sama orang pada bulan puasa. Jadi orang dendam sama dia juga dendam, akhirnya beratnya rasa untuk melakukan ibadah puasa dan amalia Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, antara puasa dengan Al-Quran jangan pernah pisahkan itu. Punya puasa ini harus pasti ngaji. Ternyata puasa dan Al-Quran itu menjadi penolong nanti dua-duanya di hari kemudian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang bilang puasa? Ya Rab, kucegah mereka, kucegah dirinya untuk tidak makan dan minum di siang hari, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya Allah, berikanlah syafaatmu nanti di hari kemudian. Tidak mau tongkar Al-Quran karena tidak mau dilepaskan antara puasa dengan mengaji. Al-Quran mengatakan, ya Allah, kucegah dirinya untuk tidak tidur pada malam hari atau mengurangi tidurnya. Lebih banyak salatnya dan mengajinya sehingga kurang tidurnya. Ya Rab, jadikanlah ini adalah penolong. Al-Quran menjadi penolong, menjadi syafaat nanti di padang mahsyar di sisimu ya Allah. Jadi dodongin guna puasa di bawah nanti ngaji Pak. Karena beda juga pahalanya di luar bulan puasa dengan di dalam bulan puasa. Alif Lam Mim di luar bulan puasa 30. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadihi 'alan niran. Wa qala aidan as-siyamu junnatun ila akhiril hadis. Sadaqallahu wa balaga rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah tarawih sama-sama dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang, kasih sayangnya tak terbilang. Sampai pada malam hari ini, malam kelima tarawih kita, Allah masih memberikan kasih sayangnya kepada kita, dan dengan taufik dan hidayahnya lah, sehingga kita juga dapat hadir di tempat yang sangat-sangat mubarak dan mulia ini untuk melaksanakan amalia-amalia Ramadan kita pada bulan Ramadan tahun ini. Begitu pula salam dan taslim kita kirimkan, curahkan dan bacakan
kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, nabi yang akan kita rindukan nanti syafaatnya di yaumil mahsyar kalau rajin kita salawat dan rajin kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, "Man fariha bi dukhuli Ramadan, haramallahu jasadihi 'ala niran." Siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadihi 'ala niran. Diharamkan nanti tubuhnya disentuh oleh api neraka. Jadi setiap amalan Ramadan yang kita kerjakan, baik itu salat sunat, salat wajib, mengaji, berzikir, tolong digembirakan hati kita bahwa ini bulan suci Ramadan, dan balasannya nanti juga di hari kemudian diharamkan ditubuhkan oleh Allah untuk memasuki neraka. Kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya memang yang dipanggil untuk melakukan puasa Ramadan hanya orang-orang yang beriman, karena ada ciri-ciri orang tidak beriman. Kalau mau masuk puasa, pertama dia ikut-ikutan berpuasa, tidak enak rasa kalau puasa tetangganya, bangun sahur tetangganya, mak buka tetangganya, samping kiri kanannya, belakang rumahnya, tidak enak, maka dia juga berpuasa. Tapi begitu lepas 5 hari berpuasa, ini tidak beriman ini. Begitu lepas 5 hari berpuasa, dia sudah pergi di tempat yang jauh, maka dia ternyata keluar jurusnya, aslinya keluar jurus pontara mikagina di warung-warung makan. Itu ciri-ciri orang tidak beriman, ya, berpuasa. Yang kedua, ada juga salah-salah ilmu nada apakah? Ya, niatom tahu ngajar lagi ilmu, puasa tahu jahit lagi puasa. Ini aja kapan itu tuh ngajar salah-salah. Ya, jahitan untuk puasa nama boleh salapan atau talung pulau. Jadi apa ngajar ke anak muridna? Pertama nanti tangan siang akhirnya. Ya, dia berpuasa pada awalnya, tengahnya, akhirnya, sudah itu lebaran. Makanya memang sebelum datang bulan suci Ramadan, memang kita harus perlu belajar mengenai ilmunya puasa, ilmunya amalia-amalia Ramadan, ilmunya sholat. Karena kalau tidak dipelajari ilmunya, kita tidak akan bakal khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kalau kita berusaha di motor tapi di ilmunya baji di motor, ditahu dia ondel-ondelnya, ini yang rusak, ini yang perlu diganti. Tidak perlu kita bawa ke bengkel, karena kita sudah tahu. Begitu juga rusak di mobil tapi ditahu karena pernah dipelajari ilmunya. Kalau rusak ini ondel-ondelnya, kalau dibelikan baru dipasang sendiri, tidak perlu kita bawa ke bengkel. Kenapa? Karena ditahu ilmunya, jadi kita kerja dengan baik, dengan rapi, karena kita sendiri yang tahu. Begitu juga dalam beribadah, berpuasa. Ada orang tidak tahu ilmunya berpuasa, akhirnya Nabi bersabda, kullu shaimi laisa lahu illal ju'i wal atas. Itu yang didapat. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia cuma mendapatkan lapar dan dahaga, cibur di sisi dan haus, tapi tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa? Karena tidak ada puasa kan di mulutnya, tetap dia cerita orang kejelekannya, tetap dia bergosip, tetap dia berkelahi pada bulan suci Ramadan, tetap dia narik telinganya orang, narik telinganya anak gatok, tetap dia berselisih, mengadu domba. Berarti tidak ada pelajari ilmunya, akhirnya ada beban karena dia berselisih sama orang pada bulan puasa. Jadi orang dendam sama dia juga dendam, akhirnya beratnya rasa untuk melakukan ibadah puasa dan amalia-amalia Ramadan.
di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, ya, antara puasa dengan Al-Quran jangan pernah pisahkan itu. Punya puasa ini harus pasti ngaji. Ternyata puasa dan Al-Quran itu menjadi penolong nanti dua-duanya di hari kemudian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang bilang puasa? Ya Rab, kucegah mereka, kucegah dirinya untuk tidak makan dan minum di siang hari, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya Allah, berikanlah syafaatmu nanti di hari kemudian. Tidak mau tongkar Al-Quran karena tidak mau dilepaskan antara puasa dengan mengaji. Al-Quran mengatakan, ya Allah, kucegah dirinya untuk tidak tidur pada malam hari atau kurangi tidurnya. Ya, lebih banyak salatnya dan mengajinya sehingga kurang tidurnya. Ya Rab, jadikanlah ini adalah penolong. Al-Quran menjadi penolong, menjadi syafaat nanti di padang mahsyar di sisimu ya Allah. Jadi ya, dodongin punya puasa di bawah nanti ngaji Pak. Ya, karena beda juga pahalanya di luar bulan puasa dengan di dalam bulan puasa. Alif lam mim, di luar bulan puasa 30 kebaikan, tetapi di dalam bulan puasa kalau kita mengaji alif lam mim, kalau hadis sahihnya itu dikali 10 berarti 300. Bahkan ada juga kalau ulama juga yang lain mengatakan 70 kali. Tapi kalau hadis sahihnya saya baca itu dikali 10 300 kalau alif lam mim. Itu juga sudah lumayan. Apalagi punya lipatan lagi orang kan. Nah, karena Al-Quran ikra'ul Quran ya'ti yawmal qiyamati li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya nanti dia akan menjadi sahabat kita, menjadi penolong kita nanti di hari akhir, di yaumil mahsyar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Nabi bersabda, Bukhari Muslim, man shoma, dua hadis Bukhari Muslim, ada man shoma, ada man qoma. Sama-sama itu adalah ampunan, sama-sama ada nama Ramadannya. Man shoma Ramadana, man qoma Ramadana. Ini Ramadan penghancur dosa. Ya, berarti 24 jam itu datang Ramadan khusus untuk menghancurkan dosa-dosa kita. Makanya mausoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa di siang harinya dia berpuasa karena iman dan mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosanya yang telah lalu. Dan puasa itu di siang hari dibarengi dengan istighfar. Jadi istighfar itu siangnya, karena Ramadan itu penghancur dosa. Ya. Bahkan ada juga hadis, al-jum'atu ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffaratun fi bainahunna. Ya. Dari Jumat, antara Jumat yang satu dengan Jumat yang berikutnya, dari Ramadan yang dulu ke Ramadan yang sekarang, itu mukaffaratun adalah penghapus dosa kalau kita tidak melakukan dosa besar. Jadi saya akan mengenai bagi puasa dijaga memang dikadangkan dari dosa-dosa besar, syirik, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau dosa-dosa kecil yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa besar, datang lagi Ramadan membersihkan dosa-dosa kita. Itu di siang harinya. Begitu juga malam harinya, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam harinya dengan banyak salat dan banyak membaca Al-Quran, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni juga dosa-dosanya. Jadi ketika kita salat kalau malam hari, setiap rakaatnya itu kita istighfari dosanya mata kita, hidung kita, tangan kita, langkah dan perbuatan kita, karena Ramadan itu adalah penghancur dosa. Maka tidak beruntunglah orang yang tidak melakukan banyak istighfar di dalam bulan suci Ramadan ini, sementara Ramadan itu artinya adalah penghancur dosa. Selanjutnya, ada yang bertanya pada Rasulullah, ayyus sadaqatu afdal ya Rasulullah? Sedekah apakah yang paling afdal ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, sadaqatu fi syahri Ramadan.
Sedekah yang dikeluarkan pada bulan suci Ramadan. Jadi sedini mungkin sebelum masuk bulan suci Ramadan sebenarnya dipersiapkan memang itu materi uang kita untuk selalu bersedekah. Kemarin saya ceramah di Mancini, Nurul Taufik, Pasar Malam. Itu saya dengar pengumumannya panitianya, ya baru malam keempat berapa isi celengan Ramadannya? 310.000. Nah 2 kali ceramah, subuh juga ada ceramahnya, 310.000. Amplopnya mungkin ustaz ke 300, jadi 10.000 mami sardona. Tapi minus di subuhnya, ya kalau minus di subuhnya. Jadi artinya kesempatan ini paling abdal ini pula kita bersedekah. Jadi memang kalau memang mau sembahyang di luar dari Masjidul Rahman tidak ada masalah, tapi titipki sama anak tak sama adik, tolong ini tetap di ini ya sumbanganku kasih masuk di masjid, karena masjidnya orang datang sembahyang ada beli jamaah. Ya kalau keluarga ada beli jamaahnya orang tidak ada masalah, titipi. Kenapa? Siapa tahu kekurangan di jamaahnya. Ketepe lagi bagaimana caranya? Ada imam tarwi, ya transportnya mau dibayar, ada penceramah, ada sangawatnya dan lain-lain sebagainya. Jemaah yang dirahmati, tapi tidak sia-sia. Siapa yang rajin bersedekah pada bulan suci Ramadan, maka itulah sedekah yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu karena 15 menit kuliah di sini masih mau ditambah, tapi saya tidak bisa lewat daripada ini 15 menit. Oleh karena itu sebagai kesimpulan bahwa jamaah yang dirahmati oleh Allah, kapan lagi kita mau berubah, memperbaiki sembahyang kita kalau bukan dari sekarang? Jangan tunggu berapa Ramadan lagi. Untuk kita bisa bagus di sisi Allah. Orang Arab semakin mau habis Ramadan, semakin jamaahnya itu mulai mengalami kemunduran. Punakap dari Indonesia semakin mau habis Ramadan, jamaah semakin mulai mengalami kemajuan sah. Di mana mereka kalau 10 malam Ramadan? Cek lagi ada di mall-mall, di tempat-tempat belanja. Ya, apa yang dia rugikan? Nah, rugikan dirinya tidak dapat Lailatul Qadri. Berarti kita tinggalkan Lailatul Qadri. Karena mayoritas ulama mengatakan Lailatul Qadri itu ada di 10 malam. Ya, di akhir-akhir malam Ramadan. Jadi kalau kita sengaja meninggalkan, tidak kita fokuskan sampai 1 bulan, berarti kita sendiri yang tidak mau mendapatkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Apabila didapat itu sama dengan kita beribadah 83 tahun lamanya. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa termotivasi untuk meningkatkan amalia Ramadan kita dan dilipat gandakan oleh Allah sebagai pundi-pundi amal kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.